Tegaknya seperti ini mas. Seperti ini. Gini mas. Nah, sip itu. Gini mas ya, oke. Terus ini mas, kipas kayak gini. Nah, terus mas. Terus ini terus. Jangan kenceng mas. Jangan kenceng mas. Jangan kenceng. Anjing sama oke. Luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru saya ucapkan di podcast kali ini. Saya kedatangan tamu spesial yaitu Mas Andi Kirana. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Mas Ibrahim. Dan sebelum saya berbincang-bincang lebih dalam bersama Mas Andi, jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan video ini saksikan sampai selesai biar tidak salah paham dan klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan channel konten-konten kami berikutnya. Dan tidak lupa untuk teman-teman yang penasaran dengan Mas Andi Kirana bisa kalian searching di channelnya Mas Andi Spasi Kirana. Beliau ini salah seorang hipnosis ya. Hipnosis, mentalis, magic. Nanti tentu saja kita akan tunjukkan performa dia di High Podcast kali ini. Nah, jadi kita sekarang berbincang-bincang dulu Mas. Untuk Mas Andi sendiri di mana Mas? Tempat tinggalnya Mas? Di Pasuruan ya? Oh, tempat tinggalnya saya di Desa Pasuruan Lor. Desa Pasuruan Lor. Belajar magic sejak umur berapa Mas? Kalau magic dari kecil Mas. Dari kecil. Kebetulan dari mbah saya itu orang sulap juga. Sulap jalanan, sulap di pasar-pasar juga. Alhamdulillah saya sudah. Oh, berarti duluan magic sama hipnosisnya? Baru hipnotis. Ya. Hipnosis diterjun di tahun berapa Mas? Hipnotis saya terjun di tahun 2015. 2015 sampai sekarang. Untuk performa sendiri Mas Andi sering show di mana? Kalau show itu saya memang Mas, ini namanya enggak menggantungkan show karena saya kan punya pekerjaan sendiri. Jadi kalau ada jadwal manggung atau ada job manggung ya termasuk ada bonus dan hobi yang terbayarkan. Ya. Ngomong-ngomong diminum dulu Mas. Ya siap oke. Ya. Tak adanya ya Mas Andi ya. Oh, udah luar biasa. Terus terpikirkan show hipnosis sendiri dijadikan dikemas jadi sebuah konten itu mulai kapan Mas? Itu saya ber-YouTube tahun 2019. Malam tahun baru 2019. Kenapa nggak sejak awal Mas Andi belajar hipnosis? Karena memang belum tahu cara ber-YouTube. Oh gitu. Belum punya teman YouTube juga. Lalu tujuan misalnya belajar hipnosis sendiri gimana Mas? Awalnya kok tertarik dengan hipnosis? Tujuannya ya yang pasti untuk menghibur orang. Ini ngerjain teman-teman cowok juga. Iya. Karena melihat di TV itu ya asik seru. Terus juga ada untuk hipnoterapi ya. Untuk menolong sama manusia. Nah, lalu seperti apa perjalanan Mas Andi dari pertama mulai belajar hipnosis sampai sekarang, Mas? Pernah hipnosis kejadian-kejadian lucu pas hipnosis, misalnya pas pelajaran latihan dulu baru-baru nggak kena apa gimana gitu? Pernah, Mas? Ya pernah. Pernah mengalami kegagalan juga dalam hipnosis? Setiap orang belajar pasti ada kegagalan gitu. Ya, menemui kendala-kendala ya? Ya pasti ada kendalanya. Walaupun seorang master hipnotis Indonesia luar negeri tetap ada kegagalannya, cuman yang ditampilkan yang berhasilnya. Oh, gitu. Tetap dari segala sesuatunya pasti ada prosesnya. Ada gagalnya pasti. Dari sekian banyak hipnotis orang pasti salah satu atau dua pasti ada yang gagal. Karena kan hipnotis memang real ilmu komunikasi, bukan ilmu kejahatan. Itu yang harus kita luruskan ya. Kadang-kadang kan paradigma masyarakat itu memandang hipnotis itu kan sesuatu yang negatif untuk kejahatan, misalnya untuk penipuan, hipnosis untuk kejahatan lah tentunya. Itu Mas Andi gimana menerapkan di lingkungan itu sendiri, Mas? Kalau untuk master hipnotis yang sudah sering dibahas di TV nasional dan di media manapun, itu master hipnotis ada yang bilang itu misdirection. Kalau
Kalau saya sendiri ada 2 versi, misdirection bisa, terus yang kedua hipnotis juga bisa karena real komunikasi mas. Itu orang mau kena tipu, apa orang kena dendam di jalanan tuh pasti sebelumnya ada komunikasi dulu mas. Itu dinamakan misdirection mau? Misdirection. Iya. Berarti sejatinya karena kan akhir-akhir ini juga kita belakangan ini ya, kalau dulu kan kita pas waktu saya kecil lihat di TV, sering banget lihat di TV swasta maupun TV nasional kan hipnotis itu masih dipertontonkan, dipertunjukkan. Sekarang anak-anak kita kan udah nggak tahu hipnosis seperti apa. Jadi malah menurut saya sih bagus untuk edukasi ya mas ya. Untuk edukasi. Sebenarnya masih ada sih di salah satu TV nasional mas. Masih ada mas? Masih ada. Bagian. Masih ada. Kalau di internet kan tahu sendirilah. Kan pasti ragu mungkin. Mas, lalu kalau sekarang udah menguasai betul buka privat untuk anak-anak, maksudnya untuk orang banyak lah, buka privat tentang ilmu itu. Tapi banyak juga sih di YouTube saya kan tak kasih nomor saya, nomor WA, banyak anak kecil yang jawab juga. Tapi kebanyakan anak kecil tuh pada iseng-iseng mas. Oh gitu. Yang terus belajar itu malah orang-orang yang dewasa. Sambil ngerokok mas? Iya, tidak apa-apa, enggak. Bebas. Ngobrol santai tapi bebas gitu. Bebas ya. Ngobras. Untuk buka privat sendiri Mas Andi door to door apa memang orangnya yang mau privat itu ke rumah Mas? Ya kebanyakan selama ini orang yang privat ke rumah. Setelah nonton YouTube, tahu saya dari Facebook. Nah, nomor saya itu pasti satu. Kalau mereka terus pasti datang ke rumah. Sebelum Mas Andi privat sama orang, Mas Andi sering apa? Minimal tanya dulu nggak itu, kamu buat apa tujuannya misalnya seperti itu? Enggak. Memang langsung diajarkan seperti itu. Bukan saja. Memang itu tidak semudah yang dipikirkan dan tidak sengeri yang dipikirkan oleh masyarakat. Yang ditabel langsung kena, yang terus dendam, terus kena banyak barang-barang berharga. Tidak semudah itu mas. Ada prosesnya step by step. Itu tadi hipnotis adalah real seni komunikasi. Jadi kita menghipnotis orang harus melalui komunikasi dulu. Langsung capek tidak bisa. Misalnya saya sendiri tertarik belajar hipnosis mas. Ya. Itu butuh waktu berapa lama? Kiranya saya bisa menguasai. Apa tergantung IQ seseorang? Nah, untuk Mas Hendra pasti langsung bisa. Soalnya jenengan itu orangnya jenius. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebih 1 minggu mungkin bisa? Bisa. Belajar. Jangan 1 minggu baru dikasih materi, disuruh praktek pasti ada kemauan, pasti langsung bisa. Intinya setiap kali kita ada kemauan yang gigi ya. Iya, betul. Pasti diberi kemudahan. Untuk selain beli hipnosis mas, sibukan sehari-hari sibukan apa? Sibukannya sehari-hari ya mungkin hampir sama kayak Mas Hendra. Apa memang hipnosis ini udah menjadi melekat di diri Mas Andi, misalnya udah dijadikan mantap pencarian? Tidak juga mas. Tidak juga. Itu hanya seri hiburan ya. Seni. Nah, karena apa? Saya ingat almarhum bapak saya itu dia pernah bilang sama saya itu jadi wong kudu isonan, lan ojo isinan. Nah, luar biasa. Jadi wong kudu isonan, lan ojo isinan. Jadi jangan harus bisa semua tanpa malu-malu. Harus dikerjakan semua, semua ilmu itu harus dipelajari gitu mas. Misalkan untuk hal yang positif gitu. Betul. Katanya Mas Andi juga dulu sempat satu garis sama saya, satu hobi, satu server di jual beli mobil. Iya mas. Alhamdulillah sekarang juga masih mas, tapi sedikit. Untuk hadiahnya sendiri saya buka konter di rumah. Konter HP jual beli HP sama servis. HP juga. Nah, memang sudah itu pekerjaan harian. Jadi memang semua orang itu tidak ada salahnya kalau kita bisa melakukan semuanya tanpa ada harus rasa malu-malu dan gengsi. Dari Mas Andi luar biasa. Dan selain jual beli mobil, di aksesoris HP juga. Iya mas. Sudah mas, sudah berkeluarga ya? Sudah, alhamdulillah mas, sudah. Anak saya udah 2 ini yang berpikir. Pinter sulap, diajarin sulap juga nanti. Iya, mau nggak apa-apa. Nanti dibocorkan
salah satu trik sulap Nah, di channel Mas. ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nanti Mas Andi akan performa di sini di HS Podcast. Dia mau menunjukkan sedikit trik. Ya banyak nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Aku luar kamera Mas. Serta apa namanya? Dijual mobil tahun berapa Mas? Jual beli mobil Mas? Saya sudah sejak tahun 2018. Tapi zaman dulu saya iseng-iseng itu marketingnya mertua saya dan jadi mertua yang punya barang dan saya yang bagian kebetulan basic saya emang dari kecil emang marketing Mas. marketing. Dulu sales panci, sales obat, sales buku, semuanya saya lakukan Mas. Nah, intinya saya ingat bapak saya itu tadi, almarhum bapak ayah saya. Berarti intinya harus semua bisa ojo sinan. Iya, betul. Sekarang apa namanya? Anak berapa Mas? Anaknya ada dua. Dua. Istri alhamdulillah ada anak ketiga. Performa sulap dan sulap itu sama hipnosis beda. Itu Mas Andi pelajari bareng? Tidak Mas, saya sulap dulu karena kebetulan dari mbah saya, buyut saya itu memang orang pesulap jalanan, sulap di pasar, pesulap di acara kasetan tetangga. Gitu. Jadi memang tadinya sulap dulu lalu belajar ke hipnosis. Ya untuk darah seni di turunan mbah saya memang tidak dari dulu Mas. Mbah saya itu seorang musisi juga seorang pesulap. Saya juga alhamdulillah dua-duanya juga menguasai. Tapi kalau menurut saya sih orang yang bisa hipnosis sama aja bisa sulap Mas. Apa emang itu gimana? Kalau selama ini saya analisis orang hipnotis pasti bisa sulap. Tapi seorang pesulap belum tentu bisa hipnotis. Berarti memerlukan pelatihan khusus yang hipnotis. Iya, memang ada sekolahnya Mas. Coba sulap apa namanya? Mau trik apa Mas? Yang monggo jenengan. Sendok enggak apa? Apa? Sendok. Sendok mau. Banyak Mas 5 Mas. Sendok 5 mau. Mas Andi mau performa sendok. Sendok itu rencana diapakan Mas? Dibenggong? Iya. Di pesulap ada aja nanti. nanti. Nunggu sendok, ini Mas Hendra punya uang 100.000 ya? 100.000 ada. Ada. Pak. Nanti menunggu sendok guys. Jangan lupa nanti subscribe, like, komen dan di-share sebanyak-banyaknya di channelnya Mas Hendra Bagul. Mas ya, Hendra Bagul channel. Nah, ya ini. 100.000 ya? Ya. Nah, nanti dulu Mas ya. Ini kosong Mas ya? Ya. 100.000 Mas ya. Ini sebenarnya permainan dari zaman ya SD Mas. Nah, ini 100.000 Mas ya? Ya, kalau digandakan sih nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Saya jadi 200.000 nanti. Jaga ada di Mas nanti. Ini Mas 100.000 ya. Ini ya. Kira-kira kalau 100.000 ditambahin 01, nolnya berubah jadi berapa Mas? Jadi 1 juta. 1 juta. Betul. Kalau 100.000 nolnya berapa Mas? 100.000 nolnya 5. 5 ya? Yes. Nah, 5. Ini real sulap, bukan gendam atau ini trik sulap Mas ya. Jadi 100.000 nolnya 5 Mas ya? Oke, siap. Oke, Mas Hendra minta nominal 0 berapa Mas? Nolnya 7 enggak apa-apa, malah jadi 10 juta. Wah, nanti sedih banyak sekali. Penggandaan uang ini. Nah, ini jangan coba-coba di rumah, atau yang belum punya pacar ya bisa dicoba untuk memikat apa Mas? Pacarnya. Pacarnya. Oke. Tadi berapa Mas? Uangnya Mas? 100.000. 1.000. Kalau tambah 1 nolnya berapa? 1 juta. 1 juta. 10 Mas Hendra. Tuh, jadi 1.000. Itu ya guys. Jadi 1.000. Nah, kosong ya. Wah, rugi saya ini guys. Oke Mas Hendra, terima kasih atas uangnya pesangonnya 100.000. Jadi rugi nih, berarti hilang 99.000. Hilang Mas. Nah, dan ini real, tidak ada alat, tidak ada cocokannya. Di shot kamera langsung tanpa jeda. Ini kebalikannya Kanjeng Dimas loh guys. Jadi kalau kemarin Kanjeng Dimas menggandakan uang, kalau ini mengiris uang. Luar biasa triknya Mas Andi. Ini 100.000 ya guys. Gitu. Kalau apa namanya? Ya. Yang sendok gimana? Dibengkok kan Mas? Yang sendok coba sendok. sendoknya. Nanti saya ajarkan apa.
Ini Mas Hendra uangnya Mas. Ya. Itu dulu dah Mas. Ya Mas Hendra, kira-kira ada berapa sendok Mas ini? 5. Ada 5 ya Mas. 5 benar ya, Mas? 5. 4, 5. 5 ya. Untuk adiknya Mas Hendra bisa masuk ke sini Mas. Monggo masuk ke sini. Ya, adiknya Mas Hendra, tolong saya minta 1 sendok. Dipilihkan dengan bebas. Di sana Mas, di sana Mas. Di sini Mas. Pilih 1 sendok, Mas. Untuk buat saya. Ini, nah, yakin ini? Ya untuk Mas Hendranya dipilihkan juga jenengan. Oh, buat saya. Nah, untuk jenengan sendiri Mas apa Mas? Mas Tom. Mas Tomo. Mas Tomo ini adiknya Mas Hendra dari kota mana? Brebes Mas. Dari Brebes. Ngapak-ngapak. Ya, monggo Mas, jenengan pilih 1. Pilih 1. Nah, seperti ini Mas, nanti saya ajarkan ini untuk mungkin untuk menghibur anaknya jenengan nanti di rumah kalau misalkan rewel atau istri jenengan untuk hiburan di rumah. Istri lagi marah gitu kan. Iya, ini di YouTube juga banyak tutorialnya Mas, cuma nggak banyak orang yang tahu Mas. Nah, ini. Tegaknya seperti ini Mas. Seperti ini. Nah, gini Mas. Nah, sip, itu. Gini Mas ya, oke. Terus ini Mas, kipas-kipas kayak gini. Nah, terus Mas. Terus ini terus. Jangan kenceng Mas. Jangan kenceng Mas. Jangan kenceng. Anjing. Sama loh, guys. Luar biasa. Nah, ini. Wah, ini kalau istri marah tambah marah loh ini. Serabutan rusak ini. Ya kan? Iya. Nah, ini real tantangan nih guys, dan bisa dipelajari untuk semua orang. Ya. Gitu. Tadi perlu berapa kipasan Mas untuk jadi bengkel? Kipas. Kalau kita masih tetap lempeng loh. Nah, gitu. Untuk mengembalikan gimana Mas? Gini. Putar-putar Mas. Ini. Ini Mas. Nah, seperti ini. Lagi. Ya, memang terlihat mudah, tapi tentu saja ini butuh pelajaran khusus karena dari tadi saya kipas-kipasin masih 1 loh. Ya. Luar biasa Mas Andi. Kalau trik-trik seperti itu Mas Andi dari kecil ya? Dari kecil udah bisa Mas. Udah bisa. Dari mbak saya belum ada YouTube, mbak saya sudah menguasai trik-trik jalan seperti ini, seperti pedok bengkok, atau kartu berubah jadi apa. Luar biasa. Berarti itu bisa menjadi salah satu hiburan ketika teman-teman lagi gabut gitu kan. Jadi buat hiburan ya. Makanya saya lebih mendalami sulap dan hipnotis karena pengen menghibur teman-teman saya yang sedang sudah bulan. Nah, terutama itu Mas Randy dan Mas Wapati official tuh orangnya sering galau gitu. Jadi sini sendiri ada apa namanya? Ada komunitas teman-teman perkumpulan sulap ada Mas, ada. Untuk di Kudus sendiri ada, cuman saya dulu waktu tahun 2014 saya hidup di Pati Mas. Jadi saya ikut apa ini namanya? Ikut komunitas di Pati, bukan di Kota Kudus. Walaupun saya di Kudus, cuman saya kerjanya di Pati. 5 tahun di Pati, jadi saya ikut komunitas sulap Pati. Itu pun sendiri juga ada. Itu sendiri juga ada ya. Saya sebagian kenal, sebagian enggak. Gitu. Untuk anak didik sekarang udah lumayan banyak Mas. Ada lumayan Mas. Ada teman sendiri, ada yang nyantol dari YouTube, dari Facebook. Kalau mau apa namanya? Mau belajar sulap atau hipnosis untuk buka apa namanya? Buka pembelajarannya itu sendiri, ditarifnya gimana? Apa sama aja? Apa memang beda konsep? Misalnya ini karena hipnotis lebih susah, jadi tarifnya agak sedikit mahal apa gimana? Untuk itu gini Mas. Untuk dulu saya belajar hipnotis dulu kan, ya sama dulu tahun 2015 itu bayar 2 juta. 2 juta itu diajarkan hipnotis saja. Oh, hipnotis saja. Tapi saya kan sudah menguasai teknik sulap. Oh gitu. Nah untuk sekarang ini kebanyakan para trainer, para guru hipnotis itu belajar hipnotis sekalian dirangkap sama sulap. Oh gitu. Gitu zaman sekarang. Berarti disatukan ya, dirangkap sama sulap ya? Ya belajar hipnotis ya diajarkan sulap juga. Luar biasa ya, seni sulap itu memang butuh pembelajaran dan butuh kecepatan tangan, kecekatan serta memang jarang banget orang yang bisa ya
jarang banget mas, sebenarnya di YouTube juga ada banyak, cuman orang pada enggak. Kelihatannya memang mudah gitu memegangkan sendok kayak gimana. Memang kita belum tahu triknya dan itu perlu pembelajaran khusus ya mas. Iya. Mas Andi, ya. Untuk kru sendiri Mas Andi berapa mas kalau misalnya lagi ada show yang membantu Mas Andi? Biasanya saya ngajak kru itu satu orang. Nah, entah itu teman sendiri atau saudara sendiri, suruh untuk kameramen. Dan ini pertanyaan menarik. Berarti dulu Mas perkenalan sama istri menggunakan metode Iya, jelas luar biasa. Ya karena saya sadar saya berangkat dari keluarga yang menengah ke bawah. Nah, jadi saya harus punya trik-trik untuk memikat wanita gitu. Iya. Iya mas. Jadi pakai trik metode trik sulap itu sendiri. Iya, karena itu tadi berangkat dari orang menengah ke bawah, terus orang tua juga cari-cari saya. Terus apa ini namanya? Untuk tambang juga pas-pasan mas. Nah, orang ganteng. Nah gitu. Jadi kita harus menarik cewek dengan cara kita yang berbeda. Keadaan kita apa ya udah kita terapkan biar membuat si cewek itu kagum. Luar biasa. Itu bisa teman-teman pikirkan juga ya. Untuk bagi kalian yang masih jomblo bisa kalian pikirkan mau atau tidak belajar trik sulap dan hipnotis sendiri karena gampang untuk memikat cewek. Sebenarnya tidak cuma dari sulap hipnotis mas. Jadi kalau kita punya suara yang bagus, nah kita juga bisa memikat cewek suara kita. Intinya skill dan itu. Nah, skill dan hobi kita apa? Ya udah kita buat ngerayu cewek bisa. Dan jangan lupa perlu tanggung jawab dan keseriusan untuk kedepannya. Iya. Oke. Cerita mas dulu istri saya terus terang kagum dengan saya mas. Nah, waktu pertama kenal tuh bulan istri saya itu anaknya Bapak Kiai mas. Itu karena norma-norma agama memang diterapkan dari kecil mas. Jadi bonjangan nggak boleh. Nah gitu seperti itu dan lain-lain. Nah itu saya bisa memikat istri saya itu susah payah mas. Ajak keluar nggak boleh, nggak bisa. Mau di rumahnya nggak enak sama kena orang tuanya. Nah akhirnya saya punya ide tadi sulap waktu orang tuanya nggak ada. Maksudnya pas orang tuanya di depan, orang tamu saya atraksi sulap itu. Jadi bikinlah kagum ya. Terus nanti suatu saat jajan itu Nyong Sewu ini sedikit ya cerita buruk dan sedih. Diikuti ya. Diikuti. Perginya juga pas gak sengaja ya istri saya kan bulan seorang guru. Ya waktu di sekolah saya samperin mau jalan kemana ya boncengan motor tidak boncengan mas pakai motor berdua. Jadi kita jajan saya kasih trip dompet saya tak tinggal di jok motor terus saya waktu bayar makan nah itu saya kerjain saya tes ini benar wanita baik bukan gitu ya terus saya udah bayar habis segini saya bingung wah ya bawa uang deh gitu bisa untuk ngetes para cewek mas berarti pura-pura dompet ketinggalan padahal untuk dompet ada di jok iya tapi saya juga sudah saya setting untuk tisu jadi uang gitu mas otomatis kalau yang saya kalau cewek matre kan wah asem nggak duit wong kere kok ngajak-ngajakan gitu. Ya, itu orang yang cewek yang kurang baik betul. Kalau orang yang cewek yang menerima kan nggak apa-apa mas pakai uangku dulu nah istriku tipe kalau yang seperti yang kedua itu tadi ya. Padahal saya nggak tega katanya keluarkan trik saya tapi keterusan apa anda itu apa cuma sekali itu dong terus sampai leleh hatinya itu. Bagus sampai leleh hatinya itu ketika saya bayar saya di warung makan ada tisu nah terus saya pegang terus saya setelah bakar jadi uang nah itu semakin terpukau semakin mengagumi Mas Andi dengan skillnya tampangnya itu mas. Merit di tahun berapa mas? Saya merit tahun 2015 mas. 2015 setelah merit terus saya belajar di Polres 2015. Nah untuk kedepannya mas harapan ini kan kita hari ini podcast di akhir tahun di penghujung tahun 2020. Untuk harapan di tahun depan seputar hipnosis atau seputar anak-anak muda yang mau belajar hipnosis gimana? Ya pokoknya untuk orang yang berkreasi, orang seni lah. Hobi kita apa, misalkan di musik ya udah dalami. Hobi kita vokal ya udah diolah saja vokalnya. Kita sulap ya udah gitu. Semangat berkarya terus di bidang marketing. Diolah terus. Ya, diolah terus di bidang marketing jual beli mobil.
Oke, seru sekali perbicaraan kita bersama Mas Andi Kirana. Terima kasih udah mampir di sini, Mas. Siap. Untuk Mas Indra sendiri kemarin sudah beberapa podcast di sini ya, Mas? Ya, beberapa kali podcast ada Mas Catur dan ini beliau masih rekannya Mas Catur ya, masih satu komunitas mungkin di satu hobi, satu seni, di seni hipnosis bersama Mas Catur yang ada di video saya sebelumnya kalau teman-teman lihat. Dan terakhir untuk Mas Andi, apa namanya? Jangan kapok Mas main ke sini. Oh, siap. Siap. Nanti kalau kapan-kapan mau bikin ada pembicaraan lagi, kita ngobrol santai lagi dia. Iya, mungkin enggak apa-apa. Oh, iya Mas Indra. Rokoknya dirokok dulu enggak apa-apa. Nanti kita ngobrol sebentar. Iya. Mas Andi ada seputar mungkin pertanyaan buat saya seputar apa saja lah intinya untuk penilaian HS Podcast, silakan, enggak apa-apa. Iya, untuk Mas Indra saya sedikit motivasi aja. Mas Indra sudah sukses di bidang marketing mobil. Nah, semoga Mas Indra Bagul semakin sukses di marketingnya di bidang dunia mobil. Sejauh Mas Andi mengenal saya lewat kita di komunitas YouTube ya, di komunitas YouTube, terus di jual beli mobil, butuh unit apa, sering tanya-tanya. Iya, sejauh ini gimana Mas orangnya saya? Ya udah enggak apa-apa, emang karena kita kawan kebetulan pekerjaannya hal yang sama kan, saling sharing, saling komunikasi tentang mobil gitu. Berbagi ilmu apa yang belum tahu tanya YouTube tentang mobil juga gitu. Dan Mas Andi sendiri pertama kalinya ya datang ke podcast saya. Jadi ya kayak gini Mas, istilahnya tempatnya memang masih apa adanya seperti ini. Settingannya dadakan, kemarin memang terbersit pemikiran bikin konsep podcast ya ala kadarnya, mic-nya juga masih belum memadai. Ya, ini sudah luar biasa Mas. Terus dulu Mas Indra, kita ngobrol sebentar dulu. Kita santai aja. Nah, ini. Untuk Mas Indra sendiri di dunia mobil sudah berapa tahun Mas? Saya baru 2018 Mas terjun di dunia mobil. Jadi awalnya itu saya di showroom itu sebenarnya bukan bagian marketing Mas. Saya baru marketing ini di mobil ini. Dulunya saya lebih ke kerja buruh Mas. Kerja buruh, driver distributor gitu. Dari distributor percetakan sampai akhirnya saya dulu mobil nggak tahu sama sekali. Bahkan ilmu marketing pun saya dapatkan ketika memang terjun di mobil itu. Saya dalami. Belum pernah ikut marketing Mas? Belum pernah jadi sales, jadi marketing. Intinya saya lebih menghabiskan waktu jadi pekerja lah, jadi buruh lah. Ya mungkin memang belum dikasih jalan ke situ kan. Betul. Jadi kita nikmati aja nikmati prosesnya mengalir seperti air mengalir. Betul. Jadi nggak tahu bisa tiba-tiba bisa jadi marketing. Jadi sekarang intinya kita fokus sama pekerjaan kita. Di jual beli mobil maupun di jual beli apapun itu, di marketing, fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tuju gitu kan. 2018 akhir habis lebaran itu saya fokusin di jual beli mobil. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang jadi mata pencarian. Terus 2019 saya iseng-iseng di YouTube, saya kasih dokumentasi perjalanan saya ketika memang mengurus mobil, merawat mobil seperti apa, itu saya dokumentasikan di YouTube. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Intinya kita fokus dengan sesuatu apa yang ada depan kita. Betul. Untuk Mas Indra sendiri, kalau rokoknya sering ganti-ganti apa cuma itu Mas? Saya rokok sejak 2016 kalau nggak salah. Ini. Adapun saya ganti paling cuma selingan Mas, satu bungkus atau misalnya rokok selingan itu udah habis, saya balik lagi ke rokok ini. Untuk rokok yang nggak disukai Mas Indra apa Mas? Rokok mentol Mas. Mentol. Kenapa nggak disukai Mas? Karena kayak dingin gitu loh di tenggorokan. Tenggorokan kayak semua rokok mentol menurut saya sama rasanya dingin. Sama. Nggak tahu kenapa. Enak banget ya Mas ya. Iya. Ya coba Mas rokoknya tapi kayak gini Mas. Jadi jenengan nggak suka rasa mentol Mas ya? Nggak suka. Oh ya, nggak tahu kenapa alasannya nih.
tiba-tiba rokokmu ini berubah jadi rasa mentol. Lebih rokok. Semakin dihirup semakin kayak mentol. Semakin dinikmati semakin rasa mentol tuh rokok. Nah. Semakin dinikmati semakin kayak mentol. Nah, membuat perut Mas Hendra itu mual-mual, Mas. Nah, karena rokok mentol itu udah enak, Mas. Ya. Orang udah enak kan? Dingin. Apa ya? Nggak nyaman saya. Karena orang-orang kalau batuk, kalau pilek itu larinya ke mentol. Ke mentol. Menurut saya sama aja sih, Mas. Sama aja. Malah apa namanya? Saya lagi batuk, lagi pilek ya. Rokoknya sama. Nah, emang nggak suka mentol, Mas. Nggak suka mentol. Seperti rokok lagi, Mas. Nah, sekarang 1 kali lipat lagi lebih mentol rasanya, Mas. 100 kali lipat lagi lebih kayak mentol. Semakin biru semakin kayak mentol, Mas. Nah, ya. Suka mentol? Nggak suka. Nggak suka. Kok masih dirokok? Nggak enak kok, Mas. Dirokok lagi tidak apa-apa, Mas. Nggak suka mentol. Kalau tadi 100 kali lipat, sekarang 1000 kali lipat lagi, Mas. 1000 kali lipat lagi, lebih rasa mentolnya lebih tes, Mas. Nah, itu pun di tenggorokannya sudah. Nah. Biasanya kan orang rokok gitu kan. Ini kalau rokok mentol saya sedikit banget ngisapnya langsung saya keluarin. Sudah ada enak. Iya, soalnya dingin gitu. Kayak tenggorokan gimana gitu. Iya, coba dirokok lagi, Mas. Dirokok lagi. Nah, semakin dihisap rasanya semakin nyata itu mentolnya. 1000 kali lipat lebih nyata itu, Mas. Banyak asap yang keluar ya? Daripada yang disepnya. Iya. Gitu. Untuk Mas Hendra sendiri rasanya emang mentol, Mas ya? Rasanya mentol. Itu ada settingan enggak kira-kira, Mas? Iya, ya real, Mas, real. Real. Jadi bisa teman-teman lihat ketika saya ngerokok kan sedikit asap langsung isap dalam, enak. Kalau mentol saya enggak, lebih banyak keluar asapnya terus langsung karena begitu sampai ke tenggorokan beda. Nggak enak, Mas. Iya. Jadi lebih banyak asap yang kebuang gitu. Bisa teman-teman lihat itu, Mas. Untuk hipnotis itu sendiri terjadi seni komunikasi, Mas. Nah, semakin disap semakin mentol, Mas. Iya, sedikit banget kalau saya ngisap mentol. Kok bisa ya, Mas? Iya, semakin dinikmati semakin kayak mentol. Iya, dingin banget pedes. Caranya balikin ini. Baliknya, Pak, saya pegang, Mas. Di 1 2 3 rasanya sudah jadi, udah garam 1 2 3, udah garam, Mas. Udah garam. Itu kembali rokok seperti awalnya, Mas. Mungkin sambil diminum dulu. ngeteh, Mas. Karena tenggorokan juga mentol. Iya, mentol. Itu sekarang sudah balik lagi, Mas. Rasanya sudah biasa. Nah, sudah garam, Mas. Ya kan? Iya. Nah. Jadi sambil ngobrol juga enak. Kalau memang rokok yang biasanya kita isap kita sambil ngerokok sambil ngobrol itu enak kan? Iya. Kalau mentol kita saya sendiri ya, kalau mentol saya lebih banyak asap yang keluar daripada diisap. Karena memang tidak suka, Mas. Nah, jadi gitu teman-teman untuk Mas Hendra Bagol channel ya. Untuk hipnotis sendiri itu terjadi adanya komunikasi. Nah, kalau di jalanan ada gendam, terus di dunia marketing mobil atau di keluarga kadang ada yang telepon, Mas, Anda mendapatkan dari PT ini 100 juta. Nah, itu komunikasi dulu, Mas. Iya, itu komunikasi dulu baru terjadi hipnotis. Ya seperti ini tadi. Jadi apalagi untuk akhir-akhir ini ya, Mas. Untuk akhir di masa-masa pandemi, jadi lebih banyak sekali membuat orang nekat-nekat untuk melakukan aksi-aksi seperti itu. Intinya selalu waspada dan hati-hati lah. Ya, kalau ada hal seperti itu, ada yang diiming-imingi, misalkan Anda mendapatkan dari PT ini 100 juta, Pak, anak Anda telah nginep di kantor polisi, ini nebus sekian juta, itu jangan dipercaya, dipastikan dulu namanya anaknya, dipastikan dulu nomornya, jangan dihapus dulu. Biasanya modusnya seorang penipu itu, Mas, modusnya itu pengalian dulu. Atau mengikuti jawaban dari si korban. Misalkan ada penipu nelpon Mas Hendra, Mas, anakmu kecelakaan, ini nginep di kantor polisi ini harus nebus sekian. Itu dipastikan dulu nomornya, jangan dihapus, nomornya anaknya ditelepon dulu. Karena kemarin juga hampir sempat kena tipu di dunia mobil. Itu sangat malah ini lagi rame-ramenya ya untuk kalian yang mau menjual mobil, terutama pemakai, Mas. Terutama pemakai. Kalau pedagang sendiri itu pernah tertipu, apalagi kan pemakai. Jadi untuk kalian yang mau menjual mobil, pemakai khususnya, itu harus lebih waspada kepada oknum-oknum yang memang berniat untuk menipu.
dengan modus biasanya dia itu nelpon Telepon, iya. Itu real komunikasi dulu, diiming-imingi baru kenal. Kalau sudah gitu, ya udah untuk penegak hukum tidak bisa ngusut, Mas. Jadi motifnya hampir sama, Mas. Sama. Nelpon dulu. Jadi untuk kalian yang mau COD, misalnya ada pembeli yang intinya kalian mau menjual mobil lewat online, tiba-tiba ada yang nelpon, menurut saya sih usahakan si penelponnya itu datang. Kalau memang dia yang mau ngecek mobil, si penelponnya yang datang. Jadi jangan mau disetting ketika nanti ada yang nelpon, nanti yang datang itu saudara saya yang ngecek atau ipar saya atau siapapun itu, tapi yang si pihak penelponnya nggak datang, itu Anda perlu hati-hati, perlu waspada. Karena menurut riset saya, riset kayaknya dijual beli mobil itu kebanyakan seperti itu, Mas. Jadi yang nelponnya itu nggak datang, itu saya tingkat waspadanya saya ekstrim. Betul, harus waspada, Mas. Kecuali memang kalau si penelponnya itu sendiri yang datang, itu saya lebih percaya. Gitu. Intinya gitu, Mas. Intinya terjadinya hipnotis dan hitam itu sebelumnya ada komunikasi. Ada komunikasi dulu ya. Kalau kita tidak kenal dengan sesuatu, ada kabar misalkan iming-imingan uang atau dikelabui anaknya kecelakaan kayak gitu, itu jangan panik ya. Pastikan dulu, jangan dihapus dulu nomornya. Terus kalau yang itu namanya ada orang sampai ditelepon sampai pergi ke ATM lewat telepon doang sama apa? Dia lagi telepon gitu sampai bawa ATM, itu maksudnya ke itu komunikasi tadi. Komunikasi tadi ya. Memang kalau orang awam bilang ya emang terhipnotis. Ya emangnya prosesnya juga hampir seperti itu sih, Mas. Harus waspada, makanya kalau ada yang minta pulsa, kalau ada yang dapat hadiah dari PT apa terjuta dengan silakan ke ATM dicek saldonya, itu hati-hati. Hati-hati itu intinya waspada. Tidak usah tergiur kayak gitu. Ada SMS selamat Anda mendapatkan ini itu tidak usah digubris, biarkan saja. Itu harus dicek dahulu kebenarannya. Ya, kebenarannya ya dari PT-nya sendiri. Terus ada trik khusus, Mas, untuk menghindari hal-hal seperti itu dari oknum-oknum itu, ada trik khusus misalnya dari Mas Andi untuk cara menghindarinya? Ya, kalau menghindarinya itu waspada dengan orang yang belum kita kenal. Misalkan di bis ada orang nawarkan sesuatu misalkan minuman dingin, Mas silakan Mas minuman dingin. Nah itu diusahakan, kalau nggak kenal nggak usah, walaupun kita haus dahaga tidak usah. Kalau yang lewat komunikasi by phone juga sama, dihindari saja. Mas sama cinta saya nggak kenal gitu. Kita harus menolak terus, Mas. Kalau kita menerima informasi itu, maka si penipu makanya nyerang terus, Mas. Tadi jawaban si korban yang diambil, misalkan, Mas anakmu namanya siapa? Yang kedua, Kolis. Iya, anak saya Kolis. Jadi banyak sampean untuk para si korban jangan jawab dulu, biar dia yang menerangkan. Banyak orang yang belum kenal menanyakan kita anakmu yang kedua siapa, lalu kita jawab itu membuka omongannya. Siapa? Ya kamu kan anak saya KTP gitu aja. Nah, gitu. Ada KTP-nya gitu aja. Intinya harus waspada, jangan sampai terpancing omongan, apalagi dengan orang-orang yang belum kita kenal. Iya, betul. Untuk masalah tadi penipuan jual beli ya kurang lebih motifnya seperti itulah, sama. Seperti itu ya. Jadi orang si penelpon itu nggak datang, jadi yang datang ngakunya saudaranya, padahal dia juga sama pembelinya yang datang itu dia juga nggak kenal by phone. Jadi setting sedemikian rupa, akhirnya terjadilah di situ penipuan. Ya, terima kasih banget Mas Andi untuk pencerahan seputar hipnotis, seputar trik sulap. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian bisa di searching, bisa dikepoin channelnya Mas Andi Kirana. Jangan lupa juga di klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya di HS Podcast bersama Mas Andi Kirana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.